Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku semua dalam pembelajaran di kelas 11 materi bab yang pertama, yakni mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tentu saja pada pertemuan daring yang lalu kita sudah membahas mengenai konsep hak, konsep kewajiban, dan kalian juga sudah memahami apa itu hak dan apa itu kewajiban asasi. Pada pertemuan kali ini, Bisna akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai keberadaan hak asasi dan juga kewajiban asasi yang dimiliki oleh manusia. Nah, untuk tahu lebih dalam mengenai hak asasi dan kewajiban asasi ini, maka perlu kita ketahui juga bahwa sebenarnya hak asasi manusia ini lahir atau tercipta karena apa? Nah, sejarah mengatakan bahwa sejarah perkembangan hak asasi manusia dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama adalah penindasan. Nah, penindasan oleh raja terhadap rakyatnya menimbulkan pemikiran oleh rakyat supaya raja itu bertindak tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Ini terjadi ketika masa zaman raja terdapat kerajaan-kerajaan di dunia. Nah, dari penindasan ini melahirkan suatu yang namanya Magna Carta yang kita ketahui, yakni Magna Carta, dan juga lahirnya Bill of Rights. Magna Carta ini piagam HAM pertama yang lahir pada tahun 1215. Lalu disusul oleh Bill of Rights sebagai pengakuan terhadap HAM. Nah, sejarah perkembangan yang kedua adalah adanya peperangan. Kita tahu bahwa di dunia ini pernah mengalami masa yang namanya Perang Dunia yang kedua. Semasa Perang Dunia kedua, pasca Perang Dunia kedua melahirkan deklarasi universal yang namanya adalah Universal Declaration of Human Rights, yakni pada tahun 1948 sebagai bentuk wujud protes atau ketidakadilan bahkan kesengsaraan yang diakibatkan oleh adanya Perang Dunia yang kedua. Nah, kembali ke hak asasi. Di sejarah perkembangan itu melahirkan yang namanya hak yang namanya hak asasi. Hak asasi atau hak dasar. Kita maknai hak asasi ini sebagai hak dasar. Hak dasar yang dimaksud di sini adalah hak yang melekat pada setiap individu, setiap orang sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan terhadap manusia, karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 juga dikatakan pada intinya yang namanya hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, macam-macam hak asasi manusia itu dibedakan menjadi beberapa macam. Ada 5 macam. Yang pertama adalah hak pribadi. Nah, hak pribadi ini adalah hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang. Contohnya adalah mengenai hak memeluk agama. Ini merupakan kebebasan setiap orang untuk menentukan agamanya masing-masing. Yang kedua adalah hak asasi manusia di bidang politik. Jadi setiap orang, setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga adalah hak asasi manusia di bidang ekonomi. Jadi setiap orang, setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Yang keempat adalah hak asasi manusia di bidang sosial dan budaya. Nah, di bidang sosial dan budaya ini artinya adalah setiap orang, setiap warga negara juga berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Dan yang terakhir adalah hak asasi manusia di bidang hukum. Nah, hak asasi manusia di bidang hukum ini adalah setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, tidak memandang derajatnya, tidak memandang latar belakang pekerjaannya, strata ekonominya. Di depan hukum setiap orang diperlakukan secara objektif sama. Nah, di samping hak asasi manusia ini memiliki macam-macam jenis-jenis, maka kita bisa membedakan apa sih bedanya hak asasi manusia dengan hak-hak yang lainnya, atau hak dasar manusia dengan hak-hak yang lainnya. Maka di sini diberikan ciri-ciri dari hak asasi manusia. Ciri yang pertama adalah hakiki, bahwa HAM itu melekat pada orang sedari orang itu masih berada di dalam kandungan, belum dilahirkan, dia sudah merupakan seorang individu yang memiliki anugerah dari Tuhan. Nah, yang kedua, HAM itu bersifat universal. Nah, HAM bersifat universal, ini maknanya adalah hak asasi manusia itu melekat pada orang tanpa membedakan suku, agama, ras, kebudayaan, gender, latar belakang negara. Jadi ini HAM yang bersifat universal ini berlaku bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia, tidak membedakan ya dari ras dan lain sebagainya. Yang ketiga, HAM ini adalah bersifat permanen. Jadi HAM melekat pada orang, ada dalam diri seseorang sedari dia hidup, ya. Jadi dia hidup sampai dia meninggal. Ini permanen. Yang terakhir, hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi-bagi. Nah, hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi-bagi ini bermakna bahwa HAM itu tidak bisa dijual belikan. Ya, jadi melekat pada setiap orang sesuai dengan kodratnya, tidak bisa diperjualbelikan. Nah, yang selanjutnya, setelah kita mempelajari hak asasi manusia, maka kita dihadapkan pada yang namanya kewajiban asasi. Kewajiban asasi ini merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan, ditunaikan, dilaksanakan oleh seseorang secara penuh dengan tanggung jawab yang penuh. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan dalam pasal kedua, pasal 1 ayat 2. Di situ dijelaskan mengenai kewajiban asasi. Yang intinya adalah tadi kewajiban setiap orang untuk melaksanakan, untuk melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Nah, hadirnya kewajiban asasi ini juga tidak bisa dilepaskan, karena ketika kita mau menuntut hak asasi kita, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban asasi. Bisa contohkan secara sederhana. Dalam hak asasi manusia, ketika kita memiliki hak politik, hak untuk dipilih dan juga memilih, nah, di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan dulu. Misal, dalam hak politik itu kita memiliki yang namanya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Karena itu hak asasi manusia, kita sebagai manusia berhak memiliki pendapat, ya. Sama seperti kalian berhak memiliki pendapat. Akan tetapi ketika kita mau berpendapat, maka di situ kita berada di dalam koridor. Ada batasan-batasan yang harus kita taati. Yakni adalah kewajiban menghormati orang lain, tidak sampai menyinggung orang lain, kewajiban untuk memperhatikan pendapat orang lain. Nah, maka dari itu di sini perlu kalian pahami bahwa keberadaan hak asasi manusia juga tidak bisa dilepaskan dari kewajiban asasi manusia. Manusia harus menunaikan kewajibannya, maka dia juga bisa memperoleh hak asasinya. Jadi sebagai manusia yang baik, jangan selalu kita menuntut hak asasi kita, hak kita untuk terpenuhi, maka kita juga harus berkaca pada diri kita bahwa kita sudah harus menunaikan kewajiban-kewajiban kita.
kalian minta uang saku ke orang tua. Orang tua berkewajiban ya memberikan uang saku, uang jajan, penghidupan yang layak kepada anak-anak mereka. Tapi sebagai seorang anak, kita itu harus sadar diri bahwa orang tua kita memiliki keterbatasan, orang tua kita ini memiliki suatu hal yang berbeda dengan orang tua yang lainnya. Jadi kita tidak boleh menuntut yang berlebihan. Kamu diberikan uang saku, seharusnya apa yang kamu kembalikan, feedback apa yang harus kalian berikan kepada orang tua, yaitu kewajibannya belajar, tekun, patuh, rajin terhadap orang tua. Bukankah seperti itu? Nah, ini gambaran mengenai kewajiban asasi dan juga hak asasi manusia yang tentunya harus benar-benar kalian pahami sebelum nantinya kita akan melanjutkan pada bab persoalan yang baru. Nah, semoga apa yang Bu Isna sampaikan hari ini ya bisa kalian pahami dengan baik, bisa membantu kalian dalam memahami makna hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia beserta macam-macam dan juga ciri-cirinya. Tetap semangat meskipun di rumah saja, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, jangan lupa membantu orang tua di rumah, jaga kesehatan, selalu berdoa semoga kita segera berjumpa dalam kondisi yang normal. Sekian dari Bu Isna, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.